ketiga bahan peledak, dan yang keempat peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Tata tertib persidangan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengarnya dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Yang keenam, berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Yang pertama, senjata api. Yang kedua, benda tajam. Yang ketiga, bahan peledak. Dan yang keempat, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 01-PID/10/PN/BNA/10/2023 pada hari ini, Senin tanggal 20 November tahun 2023 dengan terdakwa Hazir akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, Majelis Hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, Majelis Hakim mempersilahkan, namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sidang pengadilan perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-PN/BNA/10/2023 dengan terdakwa Hazir hari ini Senin 20 November 2023 saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan menghadiri terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Terdakwa Hazir dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Ya, silakan dulu. Saudara terdakwa, berdasarkan pasal 155 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap? Hazir. Tempat lahir? Tulang bawang. Tanggal lahir? 2 Juni 2000. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Kota Metro, Lampung. Agama? Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Pendidikan terakhir? SMA. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia.
Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan pasal 338 ayat 1, pasal 340, pasal 55 ayat 1 angka 2, pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Silakan penasihat hukum tunjukkan kartu advokat atau surat kuasa khusus serta surat izin beracara. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Sudah yang mulia. Baik, silakan dulu. Ya. Acara sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah ya. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membaca surat dakwaan, tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Metro untuk Keadilan, Surat Dakwaan, Nomor Registrasi 01-PID-07-PN-BNA-10-2023. Identitas terdakwa: nama Hazir, tempat lahir Tulang Bawang, umur 23 tahun, tanggal lahir 2 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, alamat Kota Metro Lampung, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Penahanan: ditahan penyidik di tahanan Rutan Polres Metro sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai 7 November 2023. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro di tahanan Rutan Polres Metro sejak tanggal 10 November 2023 sampai 13 November 2023 dan diperpanjang dari tanggal 14 November 2023 sampai 17 November 2023. Dakwaan primer bahwa pada hari Selasa tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 tak jauh dari pemukiman warga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang wanita yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri di dalam kendaraan pribadi dengan plat mobil berseri BE 1197 FA di Kota Metro. Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Bahwa ia terdakwa Hazir, seorang wira swasta yang merupakan mantan pacar dari korban, dan ia terdakwa yang memerintahkan agar dilakukannya perencanaan pertemuan untuk memberi pelajaran kepada mantan pacar terdakwa. Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan atas dasar rasa cemburu yang dialami oleh terdakwa kepada mantan pacarnya karena melihat mantan pacarnya tersebut berduaan dengan laki-laki lain di salah satu kafe yang berada di kawasan Kecamatan Metro Pusat pada tanggal 14 Oktober 2023 dan akibat pertemuan tersebut terdakwa menjadi pemilik pikiran buruk kepada mantan pacarnya agar mantan pacarnya dapat merasakan sakit hati yang diderita terdakwa. Bahwa berdasarkan rasa cemburu yang dialami terdakwa kepada mantan pacarnya, terdakwa terus berusaha mencari cara agar dapat berhubungan kembali dengan mantan pacarnya dengan cara mendekati salah seorang sahabat dari mantan pacarnya yang bernama Nur Azizah. Bahwa akibat komunikasi yang terjalin antara terdakwa dengan Nur Azizah yang notabene merupakan sahabat dari mantan pacar terdakwa mengakibatkan pertemuan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2023 di Manis Manja Cafe and Resto sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan sakit hati yang terdakwa rasakan kepada sahabat mantan pacarnya. Dari cerita yang diuraikan tersebut membuat sahabat mantan pacar terdakwa menjadi ikut geram karena diduga bahwa sahabat dari mantan pacar terdakwa juga memiliki hati kepada terdakwa, sehingga berusaha selalu menyenangkan hati terdakwa, sehingga berpikir untuk merencanakan pemberian pelajaran kepada mantan pacar terdakwa yang segala rencana tersebut seluruhnya
disetujui oleh terdakwa serta terdakwa memerintahkan kepada sahabat mantan pacarnya untuk sekaligus merencanakan aksi balas dendam kepada mantan pacarnya atas rasa sakit hati yang diderita terdakwa dengan cara merencanakan perbuatan pemerasan dan ancaman kepada mantan pacarnya. Bahwa selanjutnya sesuai dengan rencana awal yang telah disusun oleh terdakwa, sahabat mantan pacar terdakwa langsung menghubungi mantan pacar terdakwa untuk dapat bertemu dengan sahabat mantan pacar terdakwa dengan alasan mengerjakan tugas kuliah berhubung mereka adalah teman satu kelas dalam bangku kuliah dan merupakan teman satu kelompok dalam salah satu mata kuliah yang ada di kampus. Berdasarkan alasan tersebut, membuat mantan pacar terdakwa percaya dan langsung datang ke tempat yang telah dijanjikan oleh sahabatnya tersebut, yaitu di tempat yang sama yang dilakukan oleh terdakwa dan sahabatnya di Manis Manja Cafe and Resto. Dan disitulah terdakwa yang tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba muncul dan ikut bergabung bersama mantan pacarnya dan sahabat mantan pacarnya. Awalnya mereka hanya berbicara mengenai studi perkuliahan korban dan sahabat korban hingga terdakwa mengajak mantan pacarnya dan sahabat mantan pacarnya untuk pergi duduk di salah satu tempat lain yang berada di pusat kota dengan perjalanan menggunakan mobil terdakwa dengan posisi terdakwa yang menyetir mobilnya dan korban duduk di samping terdakwa sedangkan sahabatnya duduk di belakang. Korban dan terdakwa di mana tempat yang ingin mereka datangi memanglah tempat yang sering mereka kunjungi bersama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari korban terhadap terdakwa. Bahwa dalam perjalanan terjadi perbicaraan antara terdakwa dengan korban dengan berawal dari terdakwa yang menanyakan alasan mantan pacarnya tidak merespon dengan baik komunikasi yang ingin dijalin oleh terdakwa. Lalu terdakwa beralih menanyakan masalah pribadi mantan pacarnya menyangkut sosok pria yang dilihat terdakwa bersama mantan pacarnya tertanggal 14 Oktober 2023 di sebuah kafe di kawasan Kecamatan Metro Pusat yang membuat korban merasa risih dan tidak nyaman atas pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut karena merasa bahwa antara terdakwa dan korban sudah tidak memiliki hubungan asmara seperti dahulu, sehingga korban merasa bahwa urusan pribadi korban tidak lagi menjadi urusan terdakwa. Karena pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, maka semakin terlihat pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan jawaban dari mantan pacarnya. Hal tersebut membuat korban ingin segera mengakhiri perjalanan menuju pusat metro dan ingin segera turun dari dalam mobil terdakwa. Namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa sedikitpun. Yang dilakukan terdakwa malah memacu mobil yang mereka kendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi dan meminta sahabat terdakwa untuk menahan korban agar korban tidak memaksa dan memberontak untuk turun keluar dari mobil terdakwa. Mendengar perintah tersebut, sahabat mantan pacar terdakwa secara refleks mematuhi perintah terdakwa dan mengikuti korban dengan seutas tali, yaitu tali derek yang dimungkinkan memang secara sengaja sudah direncanakan oleh terdakwa sehingga tali derek tersebut berada di dalam mobil terdakwa. Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sahabatnya membuat korban semakin panik dan berteriak sambil meronta untuk meminta pertolongan. Mendengar teriakan korban, terdakwa ikut menjadi panik dan takut sehingga memerintahkan kepada sahabat korban untuk membekap mulut pacarnya dengan kertas koran yang dengan keadaan panik sehingga menyebabkan bekapan yang dilakukan terlalu keras sehingga menyebabkan mantan pacar terdakwa meninggal akibat tidak bisa bernafas dengan baik dan teratur. Bahwa setelah mengetahui nyawa mantan pacarnya telah melayang akibat perbuatan yang terdakwa dan sahabat korban lakukan, membuat terdakwa semakin panik dan berusaha untuk mencari bantuan. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan rencana CO pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP. Subsidiar, tindakan terdakwa yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atas dalam hal ini secara terang-terangan dengan sengaja melakukan tindakan pembunuhan berencana dengan menggunakan seutas tali derek dan melakukan pembekapan dengan kertas koran yang menyebabkan hilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 338 ayat 1 KUHP tentang dengan sengaja merampas nyawa orang lain CO pasal 56 ayat angka 2 KUHP. Metro 15 November 2023, Jaksa Penuntut Umum, Lia Rahmawati. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penguasa hukum saya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan ekspeksi atau surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Tidak, Mulia.
Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah alat bukti dan saksi-saksi telah siap dihadirkan di dalam persidangan ini? Siap yang mulia. 3. Saudara terdakwa dipersilahkan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, 4 orang saksi yang mulia. silahkan dihadirkan saksi pertama. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Andini Zahra Widariana ke persidangan. Saksi atas nama Andini Zahra Widariana dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya meminta saudara dapat menjawabnya dengan jelas. Nama, Andini Zahra Widariana, tanggal lahir, 24 Maret 2001, jenis kelamin, perempuan, umur, 22 tahun, agama, Islam, alamat, 21 Metro, pekerjaan, barista, kebangsaan. Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji Siap yang mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, silakan berdiri saudara. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pembunuhan yang terjadi kepada teman saya di daerah Pengadilan Negeri Metro. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah terjadi pembunuhan kepada saudara Dea Fitrianza? Saya mengetahuinya dari warga setempat karena saya tinggal di daerah tempat pembuangan mayat korban. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui bahwa mayat tersebut adalah teman Anda? Saya terkejut yang mulia karena beberapa jam lalu korban berada di kafe tempat saya bekerja. Baik, saudara ini silakan kembali ke tempat semula. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami memberitahukan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan
untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Rizky Febrianti. Saksi atas nama Rizky Febrianti dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan persidangan dalam hari ini? Ya, Yang Mulia, saya sehat, siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Rizky Febrianti, tempat tanggal lahir, 24 November 1999, jenis kelamin, perempuan, umur, 24 tahun, agama, Islam, alamat, 21 Metro Lampung, pekerjaan, pedagang, kebangsaan. Indonesia Raya. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah dan berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri, saudara. Silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang sudah dianut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, terkait pembunuhan yang terjadi di daerah saya. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada Yang Mulia. Apakah benar Anda melihat mobil terdakwa di dekat sungai? Iya Yang Mulia, saya bersama saksi 3 melihat mobil terdakwa. Namun kami tidak ada pikiran negatif tentang mobil yang berhenti di dekat sungai tersebut. Kapan saudara melihat mobil terdakwa? Saya melihat pada pukul 19.45 WIB saat saya sedang menuju ke masjid untuk menghadiri acara pengajian. Di mana saudara melihat mobil terdakwa? Di dekat sungai Yang Mulia, di daerah tempat tinggal saya. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Haji telah melakukan pembunuhan tersebut? Saya mendapatkan informasi di saksi 3 dan masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak
Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup yang mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruangan persidangan. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 3 atas nama Rahmita Putri Rahmi. Saksi atas nama Rahmita Putri Rahmi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara saksi sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, saudara saksi. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Rahmita Putri Rahmi, tempat tanggal lahir, Metro 15 Oktober 1999, jenis kelamin, perempuan, umur, 24 tahun, agama, Islam, alamat, 21 Metro Lampung, pekerjaan, wira swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus berjanji dan bersumpah. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti ajakan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Sehubung dengan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap terdakwa di daerah pemukiman tempat tinggal saya. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apakah benar Anda melihat mobil terdakwa di dekat sungai? Benar. Saya melihat saat sedang bersama saksi 2 ingin menuju ke masjid untuk menghadiri acara pengajian. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 2. Apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi
dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan kembali dalam persidangan ini? Ya, yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 4 atas nama Fidian Jaisula. Saksi atas nama Widya Jaisula dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya, yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baik, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta menjawab dengan jelas. Nama? Fidian Jaisula, Tempat tanggal lahir? Metro 24 April 98. Jenis kelamin? Laki-laki, Umur? 24 tahun, Agama? Islam, Alamat? 21 Metro, Pekerjaan? penjual ikan, Kebangsaan? Indonesia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah dan berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil sumpah. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa? Tidak yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah benar Anda melihat terdakwa membuang sesuatu ke sungai? Benar Bu, saya melihat pada saat saya sedang menangkap ikan di sungai. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya, benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dan berbincang dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke ruang persidangan ini? Cukup yang mulia.
Dengan demikian, sidang hari ini, Senin 20 November 2023, saya akan membacakan keputusan persidangan perkara pembunuhan kepada Saudari Dea Fitrianza yang dilakukan oleh Saudara Aziz. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, siap dengan itu. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa terdakwa diadili dengan pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar 2 juta rupiah sesuai dengan pasal yang dilanggar 338 ayat 1, pasal 340, pasal 55 ayat 1 angka 2 dan pasal 56 angka 2 KUHP. Maka akan kami tutup sidang pada hari ini.